Apa yang pertama kali kamu pikirkan itu menentukan apakah kamu akan keluar dari masalah atau terjerumus lebih dalam lagi. Aku percaya kalau ada di antara kita hari ini ada yang cemas, Tuhan pasti akan sembuhkan dari kecemasan kita. Ingat, kalau ketika kita tidak punya pegangan, Tuhan masih pegang kendali pada hidup kita. Kita harus bisa konsentrasi, bukan konsentrasi terhadap sesuatu, tapi konsentrasi jalan di depan dan fokus pada tujuan. Mari kita baca bersama-sama di Daniel 4 ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Sedikit latar belakang Nebukadnezar itu tiba-tiba jadi begitu karena dia menyombongkan diri terhadap langit dan dia memegahkan diri terhadap Allah. Ya, namanya juga raja adikuasa di zamannya itu. Dia itu powerful dan berwibawa. Tapi tiba-tiba aja dia kehilangan pikirannya yang waras. Apapun penyebab hari ini hati kita kacau balau, baik itu kesombongan atau tekanan, pokoknya kalau kita merasa hati sudah hilang dari tubuh kita, ingat Tuhan masih bisa kembalikan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang namanya terlalu jauh untuk Tuhan susul lalu Tuhan tangkap kembali. Waktu hati kacau dan pikiran serasa gila, ya belum gila sih, tapi Nebukadnezar sudah gila sungguhan. Dan hidup kita sudah merasa demikian. Kita merasa, aduh sudahlah, merasa putus asa, bahkan kecewa. Hati kita tuh sudah kacau balau dalam diri kita. Sudah susah untuk tenang dan juga sulit untuk berdoa. Mau doa itu sudah merasa susah untuk berdiam diri. Dan membaca kitab suci pun terburu-buru. Dan kita membacanya tanpa mendapatkan apa-apa. Tahu kenapa? Karena hati kita lari-lari. Kita tidak bisa memikirkan satu hal karena terlalu banyak hal yang dipikirkan, sehingga sudah di luar batas dan menjadi overthinking. Karena kita merasa sudah kritis semuanya. Tapi kalau ditanya masalahmu apa, pasti tidak bisa menunjukkan salah satunya. Dan di pikiran kita itu bermasalah dan sudah saking paniknya. Tapi kalau kita terus begitu, lama-lama kita bisa tidak waras loh. Meskipun tidak sampai parah. Tapi pikiran kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, seperti sudah dilumpuhkan dari dalam. Nah, bagaimana caranya kita bisa kembali tenang? Ada di bacaan Daniel 4 ayat ke-34. Tetapi
Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengadahkan ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nah, itu dia, menengadahkan ke langit, matanya tertuju pada Tuhan. Kita tidak bisa tunjukkan apa yang menjadi duduk permasalahan, karena semua masalah kita sama seriusnya. Kita bisa memulainya dengan Tuhan. Kalau kita mau selesaikan masalah, jangan mata kita menuju masalah, tapi mata kita menuju ke Tuhan. Apa yang pertama kali kamu pikirkan, itu menentukan apakah kamu akan keluar dari masalah atau terjerumus lebih dalam. Jadi kalau kita merasa lagi kacau, kita harus arahkan hati kita pada satu hal dalam firman-Nya dan serahkan sisanya. Misalnya, kita punya beberapa masalah. Kamu harus mulai dari satu masalah itu dulu, bawa ke dalam Tuhan. Peduli amat masalah itu yang terkecil atau terbesar. Pokoknya pilih salah satu. Janganlah grosir atau retail. Pokoknya pilih satu dulu masalahnya dan gandeng Yesus. Kalau satu selesai, pasti akan berubah semuanya. Kita akan mendapat solusinya. Ntar dihitung-hitung lagi masalah kita. Sebenarnya masalah kita gak banyak kok, tapi kita jago membesarkan masalah. Kita merasa sudah tamat, segala sesuatunya semuanya buruk, dan kiri kanan kulihat semuanya permasalahan. Tapi sebenarnya tak seburuk dan tak seberat yang kamu kira. Kalau kita bisa serahkan satu ke Tuhan, ntar kita bisa serahkan semuanya. Tenang, berdoalah dan membaca firman, dan pilih satu masalah yang berat bagimu dan masuklah ke hadiran Tuhan. Kalau hati kita merasa kacau, jangan katakan aku bisa, tapi katakan Tuhan akan melakukannya melalui aku. Maksudnya jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Jangan katakan aku bisa, tapi katakan Tuhan yang akan melakukannya untuk aku. Misalnya, aku tidak bisa mengampuni orang itu karena orang itu sudah merugikan keluargaku. Tapi bersama Tuhan aku bisa. Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan roh pengampunan. Kita cukup semi pasif aja. Aktivitas kita cuma satu, akui dengan iman bahwa Tuhan pasti bisa. Dan Tuhan akan melakukannya melalui diri kamu. Terus kalau hati kita merasa kacau, perbanyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Setelah baca firman ini, kita gak perlu loh obat penenang, gak perlu sampai kita depresi. Tidak perlu, karena kita punya pilihan
untuk memuji dan menyembah Tuhan sampai hati kita tenang kembali.